Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tampaknya Patua Kincan benar-benar marah kali ini dan mengucapkan kata-kata yang mengancam seperti itu. Tidak heran kalau cucunya terluka parah. Sebagai penatua Kincan yang sangat melindungi keluarganya, dia secara alami akan mengamuk. Hahaha, anak itu begitu galak hingga dia berani melukai Liusan dengan parah. Ada banyak diskusi terdengar. Wajah Kinya tetap tenang dan dia sepertinya tidak mendengar ancaman dari Patua Kincen. Nonaya, jika Anda menyinggung Palvion Saking, itu akan merugikan kota Beling Anda. Mendengar ini, Kinya berkata, Tuan Muda Chu adalah orang yang kami undang. Kami secara alami akan melindunginya sampai akhir. Setelah mendengar ini, Cukuangsa mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi ketika dia melihat ke arah Patua Kincen, matanya menjadi semakin dingin. Melihat tatapannya, Patua Kincen yang hampir mengamuk tiba-tiba tahan dengan niat membunuh di dalam hatinya dan ingin mengambil tindakan lagi. Hahaha, aku tidak menyangka akan semarak di sini. Pada saat ini tawa samar tiba-tiba datang, menyebabkan Patua Kincang menahan amarahnya di dalam hatinya. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang lelaki tua berbaju hijau berjalan di udara. Memandang sekeliling semua orang sambil tersenyum. King Lao, Cukuangsen dan Kia saling memandang, dan wajah mereka tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Terutama Kinya. Meskipun dia tidak takut menyinggung Palvion Saking, bagaimanapun juga ada saingan lama di tempat ini. Jika Patua Kincen dan orang-orang kuat dari Palvion Saking terlibat lagi, kota Beling juga akan mengalami sakit kepala yang hebat. Penatua King, apakah anak ini dari halaman surgawimu? Patua Kincen menahan amarah di dalam hatinya dan menunjuk ke arah Cukuangseng. Ya, King Lo mengangguk. Sepertinya dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Wajah Patua Kinchan berkedut dan dia berkata dengan dingin. Anak ini melukai cucuku dengan parah. Bukankah halaman surgawimu perlu memberiku penjelasan? Mendengar ini, King Lo menatap dengan aneh dan berkata dengan tenang. Itu hanya masalah di antara para junior. Apa yang ingin kamu jelaskan? Kamu? Patua Kincang sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Melihat penampilannya, Hino berkata dengan santai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ada orang tua yang tidak menghargai dirinya sendiri, mengambil tindakan terhadap murid Tian Yuan kita, jangan salahkan saya karena kejam. Jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu ingin mengakhiri masalah cucuku? Patua Kinjan berkata dengan marah. King Lao memandang dengan ringan dan berkata, apakah kamu ingin aku mengulangi lagi apa yang aku katakan? Ini juga arti dari Tian Yuan. Jika Anda tidak puas, Anda dapat meminta Master Pavilion Anda untuk datang ke istana tetua kami untuk berunding. Mendengar ini, Patua Kinjan tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Status Tian Yuan tidak ada bandingannya oleh kekuatan apapun di seluruh wilayah Naga Hitam. Dengan kekuatan Pavilion Sun King, bagaimana mereka berani berulah? Melihat Patua Kincang yang langsung terdiam, semua orang yang hadir tidak bisa menahan senyum. Di depan Tian Yuan, bahkan Pavilion Sun King harus menundukkan kepalanya. Oke, cukup merepotkan. Kompetisi alkimia 5 wilayah ini telah resmi dimulai. King Lao tampak acuh tak acuh. Ia mengulurkan telapak tangannya dan bergerak ke bawah. Dan gelombang aura keluar darinya.
Bumi bergetar dan retakan gelap terkoyak. Sebuah platform batu besar perlahan muncul di tengah arena. Semua kontestan naik ke panggung sekarang. Pemuda itu melirik kok semua orang dan suara samar bergema. Sosok-sosok menyapu dari mana-mana dan muncul di platform batu. Hanya dalam beberapa menit, di platform batu besar, lebih dari 200 alkemis muncul. Cukuangseng melihat ke para alkemis dan diam-diam berseru. Tebakannya memang benar. Ada lebih dari 100 alkemis dalam kompetisi alkimia 5 wilayah ini. Alkemis sangat jarang dan hanya asosiasi alkimia 5 wilayah yang bisa mencapai pertemuan sebesar itu. Kali ini adalah upacara yang akbar. Seorang tertawa. Dia telah lama menantikan pemandangan ratusan alkemis memurnikan pil pada saat yang sama. Dan semua orang menantikannya. Kinlo melirik ke arah para alkemis dan perlahan berkata, "Kali ini aturannya sangat sederhana. Hasil akhir dinilai berdasarkan kualitas pilnya. Siapapun yang bisa masuk 10 besar akan menerima hadiah besar. Sedangkan untuk juara terakhir, selain hadiah dasar, dia juga akan menerima rumput jiwa es." Suara samar itu bergema, membuat mata para alkemis terlihat berapi-api. Belum lagi hadiah dasar yang melimpah, rumput jiwa es memiliki daya tarik bagi mereka. "Ayo kita mulai." King Lao tersenyum ringan dan melambai. Kuali obat muncul satu demi satu dan mendarat di platform batu, membuat seluruh bumi bergetar. Setelah itu nyala api muncul dari ratusan kuali obat, menerangi dunia dengan warna merah menyala. Ratusan alkemis melambaikan tangan dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat berikutnya, banyak alkemis duduk di tempat, perlahan menutup matanya, dan mulai mengerahkan kekuatan mental mereka untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Untuk sementara waktu, kekuatan spiritual yang melonjak menyebar ke seluruh arena. Cukuangseng melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi keterkejutan. Pemandangan spektakuler ini dari ratusan alkemis yang memurnikan obat pada saat yang sama sangatlah jarang. Tidak lama kemudian terdengar suara ledakan dan banyak ramuan yang meledak menyebabkan kuali obat bergetar. Melihat hal tersebut, para alkemis yang gagal memurnikan obat segera menyimpan kuali dengan ekspresi sedih, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan platform batu. Hanya ada satu kesempatan untuk memurnikan obat. Jika gagal berarti tersingkir. Cukuangseng menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang ini terlalu tidak sabar untuk memurnikan obat dan gagal mengendalikan api dasar. Sepertinya Tuan Muda Chu sedikit tidak puas. Hinya di samping berkata sambil tersenyum. Mendengar ini Cukuangseng tersenyum tapi tidak menjawab. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke sosok paling fokus di platform batu dan warna aneh melintas di matanya. Orang ini sangat ahli dalam teknik alkimia, tapi saya tidak tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Melihat penampilannya, Hinya segera mengerutkan bibir merahnya dan berbisik, "Kamu pura-pura menjadi misterius." Seiring berjalannya waktu, semakin banyak alkemis yang gagal dan keluar dari platform batu satu demi satu. Ketika jam ketiga tiba, hanya ada 10 sosok di seluruh platform batu. Melihat ini, sorot mata para penonton menjadi penuh harap. Juara konferensi alkimia 5 wilayah ini akan dipilih dari 10 orang ini. Di platform batu, nyala api membumbung dan aroma obat mujarab menyebar, membentuk lapisan kabut menutupi langit di atas arena. Pada saat ini 10 orang yang tersisa semuanya berkeringat deras, menatap pusat api dengan gugup, dengan ekspresi penuh kecemasan.
Langkah selanjutnya akan menentukan apakah ramuan itu akan terbentuk atau tidak. Pada saat tertentu, sebuah kuali bergetar. Cahaya hijau keluar darinya, dan aroma ramuan yang kaya memenuhi seluruh plafon batu. Tidak lama kemudian, api di dalam tungku tiba-tiba menyusut, dan cahaya sangat terang keluar melayang di udara. Melihat lebih dari dekat, itu adalah ramuan biru, dan aroma pil yang kaya menyebar darinya membentuk kabut biru. Hahaha, aku berhasil. Seorang alkemis tiba-tiba berdiri menatap pil biru itu dengan tertawa liar. Melihat hal tersebut, orang-orang di sekitar pun ikut terkejut. Dengan penglihatan mereka, secara alami dapat mengetahui bahwa ini adalah pil kelas 2 pertengahan, King Wendan. Pada saat ini, cahaya ungu naik di langit dan berubah menjadi ramuan yang dikelilingi oleh energi ungu. Pil menengah kelas 2, Zippo dan seruan-seruan tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Tidak lama kemudian cahaya hijau keluar dari kuali dan berubah menjadi ramuan yang sangat bulat. Ramuan menengah kelas 2, Biling dan ada seruan lagi dari kerumunan. Satu demi satu sinar cahaya naik ke langit dan berubah menjadi ramuan dengan aroma yang kuat. Hanya dalam 1 jam, 9 orang berhasil menyempurnakannya. Namun, ramuan yang dimurnikan orang-orang ini semuanya berada di tingkat menengah kelas 2. Hanya 1 orang yang hampir menyempurnakan ramuan tingkat tinggi kelas 2. Hinlo mengangguk sedikit. Sangat sulit bagi generasi muda dan Hui untuk memiliki begitu banyak pil kelas 2 kelas menengah. Hanya ada 1 orang yang tersisa. Aku tidak tahu tingkat pil apa yang bisa disempurnakan oleh orang ini. Dia memandang pemuda terakhir berbaju hitam. Ekspresinya sedikit gelap. Bukan hanya dia, sebagian besar mata orang tertuju pada sang alkemis saat ini. Gelombang ini, Cukuang Seng menatap pemuda berpakaian hitam itu, dan ekspresi terkejut tiba-tiba melintas di matanya. Pada saat ini, pemuda berbaju hitam tiba-tiba berdiri dan menampar kuali obat dengan telapak tangannya, dan cahaya putih terang keluar darinya. Itu apa? Semua orang melihat ke atas dan melihat ramuan yang sangat bulat seperti batu giok, diam-diam melayang di udara. Pil mujarab tingkat kelas 2. Pil roh giok, suasana di tempat kejadian membeku sesaat. Dan kemudian terdengar seruan. Pil mujarab yang disempurnakan orang ini sebenarnya mencapai tingkat tinggi kelas 2. Di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, wajah tegang pemuda berbaju hitam itu akhirnya menjadi rileks. Hahaha, saat berikutnya dia tidak bisa menahan bahagia di hatinya, dan dia melihat ke langit sambil tertawa. Karena dengan keberhasilan pemurnian pil roh giok, itu berarti dia telah memenangkan kejuaraan kompetisi P5 wilayah ini. Di platform batu, 9 alkemis lainnya tiba-tiba memiliki ekspresi iri di wajah mereka ketika melihat pemuda berpakaian hitam itu tertawa. Namun, mereka tidak perlu merasa kecewa karena pil roh giok telah menekan semua orang kesombongan mereka. Siapa orang ini? Dia benar-benar menyempurnakan pil tingkat tinggi kelas 2. Longlier memandang pria berbaju hitam dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Mampu menyempurnakan pil roh giok di usia yang seperti itu dengan bakat seperti itu sangat luar biasa. Tuan muda Liu Istana Liuli, Liu Linsi, kata Kinja sambil tersenyum tipis. Istana Liuli, setelah mendengar ini ekspresi Cukuang Seng tiba-tiba bergetar. Karena ini juga merupakan kekuatan dasar yang tidak kalah dengan pavilion Sun King. Wilayah tengah ini benar-benar seekor harimau meringkuk dan naga yang tersembunyi. Mendengar ini Kinja memutar mata ke arahnya, mengerutkan bibir dan berkata, dibandingkan dengan orang mesum sepertimu,
Liu Linsi tidak seperti naga atau harimau. Perasaan bahwa wanita ini terlihat sedikit tidak senang padanya. Saat mereka berdiskusi, King Lo tersenyum tipis, lalu melihat sekeliling berkata dengan lantang, "Kamu seharusnya tidak keberatan jika Liu Linsi menjadi juara kompetisi alkemia ini, bukan?" Begitu kata-kata ini terucap, tak terhitung banyak tawa yang meledak. Penatua bercanda, kekuatan Tuan Muda Liu Linsi pantas menyandang gelar juara. Hahaha, kamu memang tuan muda dari istana Liu Li. Mendengar pujian satu demi satu, mata Liu Linsi tersenyum dalam. Dia menangkupkan tangan ke arah Qian Lo dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih Penatua Qin atas dukungan Anda." Ada sedikit rasa bangga dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Namun, King Lao tidak memperdulikan hal ini. Dia mampu menyempurnakan pil roh giok di usia yang begitu muda. Jadi dia pantas mendapatkan kebanggaan seperti itu. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Liu Li tertarik untuk bergabung dengan Tian Yuan kita? Qin Lo ragu-ragu sejenak lalu tersenyum lembut. Mendengar kalimat ini, orang-orang dari semua kekuatan tiba-tiba mengerutkan bibir secara diam-diam. Mereka juga sangat ingin merengkut Liu Linsi ini. Namun mereka juga memahami bahwa dengan status Liu Linsi, mustahil untuk menjadi perhatian mereka. Di atas platform batu, Liu Linsi tertegun sejenak. Lalu dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Murid telah bertemu dengan senior." Begitu dia ini terdengar, semua orang segera membuka mulutnya. Orang ini pandai memanjat tiang. Jika dia bisa menjadi murid King Lao, itu akan menjadi impian banyak orang. Agaknya, jika kepala istana Liu Li mengetahui hal ini, dia pasti akan tertawa lebar. King Lao secara alami dapat melihat pikiran kecil Liu Linsi, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, "Setelah pertemuan alkimia ini selesai, Anda dapat mengikuti saya ke pavilion tetua." Murid ini patuh, sambil tersenyum dia berkata dengan hormat. King Lao mengangguk sedikit lalu melirik orang-orang dari Gunung Wancian, kota Beling, dan kekuatan lainnya dan ekspresi berangsur-angsur menjadi serius. Melihat hal tersebut, suasana di kota langsung menjadi cepat sunyi. Mata banyak orang bersinar dan antipasi di mata mereka. Kompetisi berikutnya adalah puncaknya. Semua orang di sini mungkin ingin menyaksikan kompetisi alkemis nomor 1 di 5 wilayah, kata King Lao perlahan. Lalu dia melambaikan tangan dengan ringan dan dua sinar cahaya melesat ke langit. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa itu adalah selembar kertas hitam dan pil bundar. Pupil Cukuang yang tiba-tiba menyusut pada saat ini dan seluruh jantungnya berdetak kencang. Pil jiwa. Dia menatap pil yang tampak tidak mencolok itu dengan tatapan membara di matanya. Benda ini adalah kontak. Jika kamu memiliki benda ini, kamu akan mendapatkan hak untuk menggali lapisan mineral luar angkasa. King Lo menunjuk ke kertas hitam sambil tersenyum. Tapi apa yang dia katakan membuat banyak orang tertawa sesaat, dan matanya menunjukkan keserakahan. Seperti yang kita ketahui bersama, urat mineral luar angkasa adalah gunung harta karun yang sangat langka. Jika Anda dapat berpartisipasi dalam penggalian, Anda akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Melihat panas di mata semua orang, Qin Lao tersenyum tipis. Lalu dia menunjuk ke pil bundar dan berbicara pelan. Benda ini disebut pil jiwa. Terima kasih telah mendengarkannya.